Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya Rabbi salli ala man halla fi qalbina hawa wa nawwara fi daja mahya wa rada'a kulli man nasara dina wara'a. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teladan agung dalam membangun peradaban yang berakar pada akhlak dan kemanusiaan. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di satu titik perhentian di mana langkah akan berpisah, namun nilai seharusnya tetap bersatu. Di tempat ini kita telah dipertemukan bukan oleh kesamaan latar belakang, tetapi oleh satu ikatan yang lebih dalam, ikatan ilmu dan iman. Kita datang dengan perbedaan, namun hidup dalam kebersamaan. Dan dari sinilah kita belajar bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipersatukan. Maka di momen perpisahan ini kita tidak hanya mengenang kebersamaan, tetapi juga meneguhkan pemahaman bagaimana Al-Quran memandang perbedaan dan bagaimana pula wahyu membimbing kita untuk tetap bersatu. Oleh karena itu, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Meraju Persatuan dalam Bingkai Al-Quran. Marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Ya
sayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin, ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal penciptaan yang sama. Ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang tinggi hanya karena asal usulnya. Perbedaan bangsa dan suku adalah bagian dari kehendak Allah. Struktur kehidupan manusia memang diciptakan beragam. Namun, tujuan keragaman itu telah ditegaskan dalam kata lita'arafu, yaitu agar manusia saling mengenal, saling memahami, dan membangun hubungan yang baik. Pada akhir ayat, Allah juga menetapkan bahwa ukuran persatuan yang sejati adalah ketakwaan. Maka perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipersatukan dalam nilai kebaikan. Adapun firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh dengan karunia-Nya engkau menjadi bersaudara. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ayat ini mengajarkan bahwa persatuan dibangun di atas
Dan inilah pula yang seharusnya tetap mengikat kita meskipun nanti kita tidak lagi bersama. Allah tidak hanya memerintahkan untuk kita tetap bersatu, tetapi Allah mengingatkan bahwa dahulu manusia bermusuhan. Lalu Dia menyatukan hati mereka sehingga menjadi ikhwan bersaudara. Hadirin, kata ikhwan bukan sekedar teman, bukan sekedar kenalan, tetapi saudara yang terikat oleh iman. Dan hari ini kita merasakan makna ayat ini secara nyata. Kita datang dari tempat yang berbeda, dengan latar belakang yang tidak sama, namun Allah mempertemukan kita, lalu menyatukan hati kita dalam satu ikatan ukhuwah. Hari ini kita berpisah, namun ayat ini mengingatkan kita jangan sampai perpisahan ini memutus persaudaraan. Karena persatuan yang sejati bukan hanya ketika kita bersama dalam satu tempat, tetapi ketika hati tetap terikat walau jarak memisahkan. Maka jika suatu hari nanti kita saling berjauhan, ingatlah bahwa kita pernah dipersatukan oleh Al-Quran, pernah duduk bersama dalam majelis ilmu, dan pernah menjadi bagian dari satu keluarga besar dalam iman. Hadirin yang dirahmati Allah, jika ayat pertama menjelaskan mengapa kita berbeda, maka ayat kedua menjelaskan bagaimana kita tetap bersatu. Bawalah dari pandang ini memandang perbedaan dengan bijak, menjadi ukhuwah yang baik, dan kesadaran bahwa persatuan adalah bagian dari cara iman. Jangan menjadi sebab perpecahan, jadilah penjaga persatuan. Bapak Ibu, para hadirin, cukup sekian ceramah kami. Mohon maaf atas kekurangan kami.